Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai penggunaan software Cropot dalam menghitung kebutuhan air tanaman serta memprediksi atau menentukan kebutuhan air irigasi dalam kegiatan budidaya tanaman di suatu lahan atau wilayah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menginput data climate untuk penghitungan evapotranspirasi acuan, dan pada kesempatan kali ini mari kita bahas bagaimana cara kita memasukkan data iklim yang mempengaruhi kebutuhan air tanaman, yaitu adalah data hujan atau curah hujan. Untuk mengisi data curah hujan, silahkan Anda pilih menu rain yang di sebelah kiri. Sebelum kita input data, kita tentukan terlebih dahulu format data yang ingin kita masukkan. Silahkan Anda pilih panah kecil yang di samping menu new ini. Di sini terlihat ada 3 buah cara dalam memasukkan data curah hujan. Yang pertama data bulanan, kemudian data per 10 hari decade rain, dan data harian atau daily rain. Nah, ketika kita pilih monthly rain, di sini terlihat hanya kita membutuhkan satu kolom baris per bulan. Artinya seluruh data curah hujan atau sumber data curah hujan kita dalam satuan bulan. Kemudian ketika kita pilih decade rain, kolomnya terbagi menjadi 3, di mana memang rata-rata jumlah hari dalam satu bulan itu berjumlah 30, sehingga dibagi menjadi 10 menjadi 3 kolom. Di sini kita memasukkan data per 10 hari. Di setiap bulannya, misalkan Januari, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Dan apabila kita memilih daily rain, kita diminta untuk memasukkan data curah hujan per 1 hari. Baik, kita kembali ke pengisian data curah hujan bulanan. Tujuan dari menu input data curah hujan dalam software Cropot adalah kita diberikan fasilitas dalam menghitung curah hujan efektif, di mana curah hujan efektif adalah nilai curah hujan dari data iklim tidak semuanya bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi sebetulnya apabila dalam suatu bulan ada satuan curah hujan tertentu, maka hanya sebagian saja yang diasumsikan dapat dipergunakan oleh vegetasi atau tanaman budidaya. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, misalkan jenis hujan yang terjadi pada bulan tersebut, kemudian jenis tanah. Semakin banyak kandungan lempung, maka nilai runoff dari curah hujan yang diterima oleh tanah tersebut akan semakin besar daripada air hujan yang bisa diserap oleh tanah. Dan semakin sandy atau berpasir, maka penyerapan air hujan oleh tanah tersebut akan semakin tinggi. Faktor lain juga misalkan nilai kelembaban tanah sebelum hujan terjadi, ada pula kemiringan tanah, dan lain-lain yang selengkapnya kita bahas di perkuliahan. Dalam software Cropot, kita ditawarkan beberapa metode yang bisa kita pilih menggunakan menu option. Oke ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah fixed percentage, di mana kita bisa mengasumsikan berapa sih kira-kira curah hujan yang efektif yang bisa diterima oleh lahan dan vegetasi di lingkungan area pertanaman kita. Ini merupakan asumsi murni di mana kita yang mengetahui spesifik lokasi lahan, apakah memang ada naungan kah, atau jenis tanahnya seperti apa, konturnya seperti apa, dan seterusnya. Ini silahkan bisa dirubah-rubah, misalkan ada 70%, atau misalkan kita tinggikan juga tidak apa-apa, tapi biasanya ini 80%. Kemudian ada metode yang direkomendasikan oleh FAO. Di sini faktor koreksi yang dipergunakan adalah 3. Terlihat di catatan yang berwarna merah. Faktor koreksi yang dipergunakan oleh Cropot ini merupakan formula dari rata-rata kasus per 10 hari dan data hujan harian. Begitu, didapat angka 3. Nah, apabila kita menggunakan metode FAO ini, perlu diperhatikan bahwa metode ini biasanya mengasumsikan bahwa apabila nilai curah hujan di suatu lahan berkisar antara 0 sampai 10 mm, artinya curah hujan tersebut tidak efektif. Nilai curah hujan efektifnya akan bernilai 0, dan curah hujan yang efektif itu ada di rentang data 10 mm sampai 30 mm.
Pada Defender Rain ini, dia akan otomatis menentukan mana metode yang dipergunakan. Ada konstanta 0,6, ada konstanta 0,8, 0,6 jika precipitation per bulannya itu di bawah 70 dan 0,8 apabila curah hujan bulanannya di atas 70 dan masing-masing dibagi 3 mm. Ada juga empirical formula yang bisa kita rubah di setiap konstantanya tergantung dengan metode atau referensi yang kita pergunakan dalam penentuan curah hujan efektif. Kemudian kita ditawarkan USDA Soil Conservation Service. Ini adalah rekomendasi dari United States atau Amerika, di mana penghitungan presipitasi di sana itu seperti ini. Dan kita juga diberikan pilihan rainfall not considered in irrigation calculation. Artinya curah hujan efektifnya kita anggap 0. Misalkan kasus ini biasa mungkin terjadi apabila kita menanam tanaman dalam rumah kaca atau greenhouse. Jadi walaupun di luarnya hujan, tapi kan kita tidak mempergunakan hujan untuk budidaya tanaman kita. Makanya efektif rainfall-nya kita anggap 0. Mungkin untuk pertama kita pergunakan terlebih dahulu fixed percentage agar kita bisa melihat hasilnya. Jangan khawatir apabila kita sudah mengisi data, kita bisa merubah metode penghitungan efektif curah hujan ini menjadi yang lain tanpa menghapus data. Kita oke untuk memilih fixed percentage. Kemudian silahkan kita isikan data curah hujannya. Langkah pertama kita bisa ketikkan Lampung. Kemudian data curah hujan yang dipergunakan bisa menggunakan data contoh yang sudah saya share sebelumnya. Dan apabila Anda menggunakan data dari NASA, kita bahas saja ya. Ini saya sudah set data NASA-nya, kemudian kita pilih power single point dan tentukan poin mana yang ingin kita lihat data cuacanya. Pada menu pertama kita pilih agroklimatologi, menu kedua kita pilih monthly and annual, kemudian penentuan lokasi silahkan klik data pin-nya, klik di suatu lokasi tertentu, start date-nya tahun saja dulu ya kalau saya pilih CSV. Kemudian pada pilihan parameter kita pilih di humidity and precipitation, kita pilih precipitation average atau rata-rata curah hujan, kemudian submit. Kita tunggu datanya siap diunduh. Data siap diunduh. Data sudah muncul ya. Di sini terlihat bahwa bentuknya memang masih bentuk CSV sehingga tidak berbentuk kolom. Silakan untuk membentuk kolomnya Anda pilih kolom A, kemudian pilih data, text to column, pilih delimited. Kemudian next, karena pemisahnya itu delimiternya itu adalah koma, Anda lihat sendiri di sini koma ya. Jadi saya pilih koma, kemudian next, pilih general data saja, lalu finish. Nanti hasilnya akan di separate atau dipisahkan berdasarkan koma tadi ya. Ini akan memudahkan kita. Baik, kita mendapatkan data curah hujan rata-rata pada tahun 2022 di setiap bulannya. Silahkan Anda masukkan data ini ke dalam Cropwood. Pengisian data Cropwood bisa di-input secara manual atau bisa disalin asal struktur datanya sama. Karena ini mendatar, saya akan copy transpose dulu. Misalkan di sini ya, pilih transpose. Nah ini jadi dari tadinya horizontal menjadi vertikal, kemudian saya copy, lalu saya pindahkan ke Cropwood dengan cara klik kanan di bulan Januari, kemudian paste table. Izinkan, yes. Nah ini datanya sudah masuk. Terlihat bahwa data curah hujan bulan Januari secara aktual bernilai 10,2 mm. Karena kita menggunakan metode fixed percentage dalam penghitungan efektif curah hujan, maka dihasilkan 8,2. Artinya 10,2 dikali 80% itu akan menghasilkan 8,2 mm. Dan menghasilkan total pada tahun 2022 memiliki curah hujan 71,2 mm dengan curah hujan efektif sebesar 57. Apabila kita merubah metode penghitungan efektif rainfall-nya menjadi defendable rain yang direkomendasikan oleh FAO, lalu kita oke, maka efektif rain-nya itu akan menghasilkan angka 0. Itu sejalan dengan yang dikemukakan sebelumnya bahwa memang curah hujan antara 0 sampai 10 mm per hari merupakan curah hujan tidak efektif. Artinya mungkin curah hujan yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan kapasitas lapang tanah tersebut. Apabila data curah hujan sudah selesai diinputkan, silahkan Anda save. Ini otomatis tersimpan dalam data hujan dalam direktori Cropwood. Misalkan saya menggunakan nama CH
of 2022. Kemudian save. Apabila kita melakukan save data, dia akan melengkapi sesi kita dalam penentuan kebutuhan air tanaman atau scheduling dari irigasi. Terlihat di bawah, di tab bawah ya. Untuk data klimat sudah diisi dengan sampel klimat yang kemarin kita kerjakan. Kemudian data curah hujan itu sudah terisi oleh data curah hujan yang barusan kita kerjakan. Lalu sesi dari penghitungan kebutuhan air tanaman dan irigasi itu membutuhkan beberapa file lagi ya. Antara lain adalah data jenis tanaman atau crop file, kemudian data tanah, profil tanah atau soil file, kemudian planting date, tanggal penanaman, dan seterusnya. Sehingga nanti untuk sesi selanjutnya kita menginput file-file yang dibutuhkan untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan irigasi baik kebutuhan maupun jadwalnya. Demikian cara penggunaan dan input data curah hujan menggunakan CropWatt dalam menghitung nilai curah hujan efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.